Ya, gambar ini adalah sebuah jalan yang di ujungnya dan di pinggirnya terlihat cahaya. Jalan bisa menggambarkan makna dari kehidupan kita, karena kehidupan manusia pada hakikatnya adalah melalui sebuah jalan, dan cahaya di ujung sana itu ibarat sebuah harapan atau asa atau cita yang membuat seseorang itu semangat di dalam sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu akan terasa bergairah apabila perjalanan itu bermakna. Meski terkadang jalan yang dilalui itu terasa berliku-liku, namun karena di sana ada secercah cahaya, seseorang seringkali merasa bersemangat karena cahaya tersebut. Dan cahaya tersebut adalah sesuatu yang sifatnya fitrah manusia. Fitrah bahwa manusia itu menginginkan sebuah cahaya atau adanya sesuatu yang terang. Terang lawan kata gelap. Dengan terang seseorang dapat menyaksikan keindahan, dapat membedakan apa saja yang ada di sekelilingnya, dapat melihat segala sesuatu itu karena adanya terang. Lain halnya dengan cahaya, dengan gelap. Gelap membuat orang terhalang untuk menyaksikan kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling dia. Akan tetapi terang dan gelap tidak hanya itu, dia bisa diasosiasikan ke manapun konteksnya. Terang bisa berarti terang secara ilmu, terang secara hati, terang secara kesehatan, terang secara kemampuan. Semua yang bersifat terang, kekuatan, ilmu itu adalah sesuatu yang pasti disukai oleh manusia, karena dia akan membuat manusia atau mengantarkan manusia menuju kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap manusia. Jika terang itu diibaratkan sebagai ilmu, maka gelapnya adalah kebodohan. Jika terang itu diibaratkan sebagai kekuatan, maka gelapnya adalah kelemahan. Jika terang itu diibaratkan sebagai kesehatan, maka terangnya adalah sakit. Jika terang itu diibaratkan sebagai sabar, maka gelapnya adalah putus asa. Jika rasa sakit atau terkena penyakit itu adalah gelap, akan tetapi bila disertai dengan sabar, maka gelap tersebut bisa dicahayai oleh terang yang bernama sabar. Sebagaimana sabda Nabi, al-Islamu asyukru wassabru. Islam itu syukur dan sabar. Lawan kata dari syukur adalah kufur, lawan kata dari sabar adalah menyerah atau berputus asa.
Jikalau terangnya lampu tidak bisa kita kendalikan, maka yang bisa kita kendalikan adalah terangnya kesabaran yang ada di dalam diri kita. Jikalau gelapnya kondisi dunia tak mampu untuk kita kendalikan, maka yang bisa kita kendalikan adalah terangnya kekuatan prasangka baik kita. Jikalau kegelapan dunia telah menyelimuti sistem maupun sosial kemanusiaan, kan tetapi kita masih bisa menyalakan terang tersebut di dalam optimisme yang terwujud dalam sujud dan tawakal. Ya, biasanya seseorang lebih terfokus pada ujung dari sebuah perjalanan, cahaya yang dicita-citakan. Akan tetapi jangan lupa bahwa di sepanjang perjalanan akan selalu ada kunang-kunang yang menemani gelapnya jalan, dan akan selalu ada suara-suara indah, musik-musik, baik itu dari belalang, dari kodok, dari suara jangkrik yang menemani perjalanan sunyi seseorang. Karena perjalanan adalah keharusan, maka mencintai tujuan adalah keharusan. Cintailah tujuan, cintailah perjalanan, nikmatilah dan nyalakan terang-terang itu, meski terkadang kau merasakan dunia tak lagi bercahaya, karena terang di luar belum tentu terang di dalam hati, dan yang gelap di luar juga belum tentu gelap di dalam hati. Diri kita yang mengendalikan terang ataupun gelapnya. Kata orang, meski kita tidak merubah badai, tapi kita bisa merubah layar kapal. Memang terang adalah cahaya, yang kalau bahasa Arabnya nur. Nur adalah cahaya. Cahaya itu menerangi. Sesuatu yang terang itu jelas. Dengan kejelasan itu fakta terbedakan dengan halusinasi. Barang siapa yang mampu membedakan fakta dan halusinasi, maka dia akan memilih telur daripada bayangannya. Dia akan memilih nasi daripada bayangannya. Dia tidak lagi hidup dan dipermainkan oleh fata morgana, oleh halusinasi, sesuatu yang tidak berdasar, dan seterusnya. Maka dari itu, bercahayalah, mendekatlah kepada cahaya. Cahaya yang sejati adalah kemana ruh ini harus pulang dan bersandar kepada cahaya yang sejati. Nurun ala nur.